Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu sahabat Ikrimah bin Abu Jahal bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian lampu atau pelita yang digunakan untuk menerangi ruangan pada malam itu padam. Ketika lampu itu padam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan tadi, sahabat Ikrimah ini agak kaget begitu nampaknya ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah matinya lampu ini merupakan musibah begitu? Apakah ini itu adalah musibah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, segala sesuatu yang terjadi pada kaum muslimin yang menyakitkan dia, maka itu adalah musibah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, maka dapat kita ambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita, yang itu tidak disenangi oleh hati kita, maka itu adalah termasuk bagian dari musibah. Begitu. Nah, kalau matinya lampu, matinya penerang ruangan saja itu dianggap musibah. Lantas bagaimana dengan apa-apa yang terjadi pada kita di hari-hari ini, di mana banyak saudara-saudara kita yang meninggal atau guru-guru kita yang meninggal. Kemudian banyak juga di antara kaum muslimin yang sedang merasakan sakit, kesulitan untuk mendapatkan oksigen dan lain sebagainya. Maka tentu ini adalah merupakan musibah juga yang menimpa kepada kita. Lantas teman-teman sekalian, kalau itu semua adalah musibah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya musibah itu? Gitu. Apakah musibah itu mengenai diri kita dengan kebetulan, gitu, tanpa kesengajaan? Gitu. Maka ini juga perlu kita pahami dan perlu kita gali. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Nah, di sini ada fi'il yang terdapat taukid di dalamnya. Misalnya kalau saya katakan nabluukum, itu artinya adalah kami akan menguji kalian. Tapi kalau lanabluwannakum, ada lam dan juga nun di sini. Ini menunjukkan suatu penegasan. Artinya apa? Benar-benar, sungguh serius ini akan kami uji kalian. Akan kami uji kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata musibah di sini. Di mana musibah sendiri itu adalah serapan dari bahasa Arab yang asal katanya adalah asoba yusibu musibun atau musibatu, yang salah satu maknanya ialah tepat mengenai sasaran. Misalnya saja kalau saya katakan ketika kita sedang melakukan permainan panahan, kemudian di situ ada satu target gitu kan, biasanya ada targetnya yang di tengah-tengahnya ada lingkaran yang kecil. Nah, ketika anak panah itu melesat kemudian mengenai titik yang di tengah tadi itu, maka anak panah tadi itu disebut dengan musibun. Atau misalnya ketika kita sedang mengerjakan soal bahasa Arab, di situ ada pilihan alif, ba, dan juga jim, katakanlah seperti itu. Kemudian kita bisa menjawab persoalan soal tadi itu dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal itu. Maka jawaban kita disebut dengan shawab. Nah, itu adalah salah satu maknanya, itu adalah tepat mengenai sasaran. Maka dari akar katanya ini, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu musibah yang menimpa pada diri kita, yang menimpa pada kaum muslimin, itu adalah memang merupakan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang itu bukan suatu kebetulan. Memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu terjadi kepada kita. Dan inilah adalah i'tiqad bagi kita sebagai kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, la yusibana, tidak akan pernah menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada kami, begitu. Artinya segala musibah yang menimpa pada diri kita itu adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita jadikan keimanan, harus kita jadikan i'tiqad pada diri kita, gitu. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi ke ayat tadi yang di Al-Baqarah ayat yang ke-155. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wa nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa takut dan juga rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar, dan juga kekurangan dari harta benda, jiwa, dan juga buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan gambaran tentang ujian yang akan ditimpakan kepada manusia. Bahwasanya di situ ada ketakutan, gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i, ayat ini ditafsirkan takut di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ju atau rasa lapar di sini adalah manakala manusia itu menahan diri untuk berpuasa. Kekurangan harta benda di situ adalah ketika manusia itu mengeluarkan zakat. Wal anfus di sini adalah sakit, dan juga wathamarat di sini adalah kematian dari anak-anak, begitu. Tetapi secara umum dapat kita pelajari juga, dapat kita ambil pelajaran juga bahwasanya memang ketika diri kita ditimpa rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan harta benda, dan juga kekurangan jiwa serta kekurangan buah-buahan, itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita alami pada hari-hari ini. Kita semua mengalami rasa takut ketika keluar rumah, ketika berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, begitu. Karena memang zamannya adalah zaman wabah, begitu. Kemudian kekurangan harta benda, kita juga merasakan bagaimana susahnya kita atau saudara-saudara kita di luar sana yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja itu sangat sulit, begitu. Nah, maka ini adalah bentuk-bentuk ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang diajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang ditimpa musibah tadi itu, kepada orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu? Apakah kita harus fokus pada masalahnya atau fokus untuk mencari solusinya, begitu? Atau hal lain, gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala di kelanjutan ayat ini mengabarkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, benar ya di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita fokus kepada masalahnya atau hanya fokus untuk mencari solusi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang bisa bersabar atas musibah tadi itu. Mereka yang bisa bersabar atas musibah yang menimpa mereka tadi itu. Bahkan kalau menurut Al-Khawas, gitu, makna dari satu kesabaran itu adalah ketetapan untuk berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu. Artinya ketika seseorang itu ditimpa musibah, tentu dong dia mencari solusi atas musibahnya tadi itu. Maka bagaimana cara dia mencari solusi? Apakah dia berjalan di atas panduan syariat atau dia justru berjalan di atas panduan-panduan yang lain? Ya, ketika orang itu berjalan di atas panduan syariat, maka orang tadi itu disebut dengan orang yang bersabar, gitu. Dan orang yang seperti ini yang akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini ya yang akan mendapatkan gelar as-sabirin ketika mereka mampu bersabar atas ujian yang menimpa mereka, gitu. Misalnya ketika corona seperti ini, ketika wabah corona sedang melanda dunia seperti yang kita alami saat ini, banyak di antara masyarakat kita, di antara warga-warga kita, gitu ya, yang mencari solusinya itu adalah solusi yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i sama sekali. Kemudian mereka membakar lirang atau membakar kemenyan di depan rumah mereka dengan tujuan untuk menolak bala, gitu. Atau dengan hal-hal yang berbau dengan kesyirikan. Ini masih kami jumpai di tempat kami
Dan mungkin pada umumnya di negeri kita masih banyak hal-hal seperti itu. Maka sikap orang yang bersabar ketika musibah itu menimpa, ketika mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Bagaimana cara Islam itu memandang keluar dari masalah ini, keluar dari wabah ini. Ketika orang itu berjalan sesuai dengan syariat, maka disitulah orang-orang yang lulus dan akan diberikan gelar as-sabirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu adalah orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami itu akan dikembalikan kepadanya gitu. Dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan gitu. Menarik juga di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jangankan musibah yang menimpa kita, misalnya penyakit yang datang kepada tubuh kita, kepada diri kita, atau kehilangan sanak saudara kita, atau kekurangan dari harta benda dan juga kekurangan makan tadi. Justru sesungguhnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan bukan hanya masalah itu saja yang milik Allah Subhanahu wa taala, diri kita pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kalimat yang sangat luar biasa sekali. Di mana kalimat ini, kalimat istirja ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini tidak diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan yang diajarkan kalimat ini begitu. Misalnya umat-umat terdahulu ketika Nabi Yakub itu kehilangan putranya Yusuf begitu. Beliau tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi ketika kehilangan Yusuf, dia mengatakan ola ya asafa ala Yusuf. Dia berkata, wahai sungguh duka citanya aku ini atas Yusuf, atas kehilangan Yusuf. Artinya apa? Artinya kalimat ini merupakan kalimat yang luar biasa yang hanya diajarkan kepadanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah atas mereka sholawat dan juga rahmat, keselamatan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk begitu. Maka teman-teman sekalian, melalui video singkat ini saya ingin mengajak kepada diri saya dan juga kepada panjenengan semua yang saat ini sedang ditimpa masalah, yang saat ini sedang ditimpa musibah, baik musibah sakit, musibah keluarganya yang ditinggal keluarganya, atau musibah dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Marilah kita jadikan sabar ini sebagai salah satu cara untuk menghadapi musibah tadi. Selain kita berikhtiar di jalur syar'i, maka kita harus berada ketetapan kita dalam kesabaran atas atas musibah yang menimpa kita. Dan kita harus sadar bahwasanya segala sesuatu itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang menimpa kita tadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diri kita itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita bisa menjadi orang-orang yang bersabar, yang di situ terdapat pahala yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar itu adalah bighairi hisab, tanpa hitungan seperti itu. Dan mari kita jadikan momen musibah ini sebagai madrasah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang as-sabirin. Wal afu minkum, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.